Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, kesempatan ini 1 Oktober 2021 tanggal 24 Safar 1443 Hijriah dari Kompleks Masjid Nurul Ilmi Bikokoro, Desa Lonjo Boko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, kilometer 61, jurusan Malino, Sulawesi Selatan. Saya akan membagikan tazkirah mengenai kisah Adam ketika diciptakan bagian yang kedua. Bagian yang pertama kita sudah bahas bagaimana Adam pertama kali bersin. Jadi manusia pertama itu bersin, yaitu nenek moyang kita Adam alaihissalam. Mari kita lanjutkan kisah ini yang telah ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dengan sangat indah di dalam kitab tentang kisah-kisah para nabi. Rasulullah bersabda, tatkala Allah menciptakan Adam dan meniupkan roh kepadanya, Adam pun bersin seraya berkata, Alhamdulillah. Dia memuji Allah dengan izinnya, lalu Allah berfirman kepadanya, wahai Adam, semoga Rabbimu merahmatimu, pergilah kepada para malaikat itu, yakni sekelompok malaikat yang sedang duduk, dan ucapkanlah salam kepada mereka. Maka Adam mengucapkan salam kepada mereka seraya berkata, Assalamualaikum. Mereka menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Setelah itu dia kembali menghadap Allah. Lalu Allah berfirman kepadanya, inilah lapas salammu dan salam anak cucumu di antara mereka. Allah berfirman, sedang dia mengepal kedua tangannya, pilihlah mana yang engkau kehendaki. Adam berkata, saya memilih tangan kanan Rabbiku, dan kedua tangan Allah itu adalah kanan semua dan penuh dengan berkah. Kemudian Allah membentangkan kedua telapak tangannya, dan ternyata di dalamnya terdapat Adam dan keturunannya. Adam bertanya, ya Allah, siapa mereka? Allah menjawab, mereka adalah anak keturunanmu. Saat itu setiap manusia telah tertulis umurnya di antara kedua matanya. Dan di antara mereka terdapat seorang laki-laki yang paling bercahaya wajahnya. Adam bertanya, ya Allah, siapakah dia? Allah menjawab, dia adalah anakmu Daud. Allah telah menetapkan umur baginya 40 tahun. Adam berkata, ya Allah, tambahkanlah umurnya. Allah berfirman, itulah yang telah ditetapkan untuknya. Adam berkata, sungguh aku merelakan 60 tahun dari umurku untuk ditambahkan kepadanya. Allah berfirman, baiklah, akan aku tambahkan umurmu kepadanya. Sekarang tinggallah di dalam surga. Lalu Adam tinggal di dalam surga sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian dia dikeluarkan darinya. Adam telah berjanji kepada dirinya sendiri untuk memberikan sebagian umurnya kepada Daud. Ketika malaikat maut mendatanginya, Adam bertanya, kamu datang terlalu cepat. Bukankah Allah telah menetapkan umurku bagiku selama 1000 tahun? Malaikat maut menjawab, betul, akan tetapi engkau telah memberikan usiamu selama 60 tahun kepada anakmu Daud. Adam pun membantah keterangan itu. Begitu juga dengan anak keturunannya di kemudian hari. Adam melupakan apa yang dia sampaikan, maka begitu pula perlakuan anak keturunannya. Maka pada saat itu diperintahkan untuk ditulis dan didatangkan saksi. Inilah lafaz hadis tersebut. Jadi ma'asyiral muslimin, ini asal mula kita dicatat semua kita punya kelakuan. Allah kirimkan malaikat pencatat karena Adam pertama kali di surga itu, di dalam kisah ini maksudnya, itu menolak untuk dicabut nyawanya. Dia meminta bahwa saya punya bagian 1000 tahun, sementara kau datang terlalu cepat. Begitu kata Adam kepada malaikat pencabut nyawa. Mari kita ikuti kisahnya. Rasulullah bersabda, saat Allah menciptakan Adam, dia mengusap punggungnya, lalu dari punggungnya berjatuhan setiap jiwa yang diciptakan Allah dari keturunan Adam hingga hari kiamat.
dan dia menjadikan kilatan cahaya di antara kedua mata setiap orang, dan mereka kemudian dihadapkan kepada Adam. Adam bertanya, wahai Rabbi, siapa mereka? Allah menjawab, mereka keturunanmu. Adam melihat seorang dari mereka kilatan cahaya di antara kedua matanya membuat kagum. Adam bertanya, wahai Rabbi, siapa orang itu? Allah menjawab, dia merupakan seorang laki-laki dari keturunanmu yang hidup di akhir zaman. Dia bernama Daud. Adam bertanya, wahai Rabbi, berapa lama umur yang engkau berikan kepadanya? Allah menjawab, 60 tahun. Adam bertanya, wahai Rabbi, tambahkanlah untuknya 40 tahun yang diambil dari umurku. Saat usia yang ditentukan untuk Adam tiba, malaikat maut mendatanginya. Adam berkata, bukankah usiaku masih tersisa 40 tahun? Malaikat maut balik bertanya, bukankah engkau telah memberikan kepada anakmu Daud? Adam mengelak, lalu anak keturunannya di kemudian hari juga mengelak. Adam melupakan keputusan yang dia buat, maka keturunannya di kemudian hari juga ikut melupakan. Adam berbuat kesalahan, maka keturunannya pun di kemudian hari berbuat salah. Kemudian At-Tirmizi berkata, hadis hasan sahih, dia juga meriwayatkan dari jalur Abu Hurairah. Selanjutnya Nabi bersabda, Allah berfirman, wahai Adam, mereka itu adalah anak keturunanmu, dan ternyata di antara mereka ada yang menderita penyakit kusta, buta, dan penyakit lainnya. Adapun bertanya, ya Allah, mengapa engkau timpakan ini semua kepada anak keturunanku? Allah menjawab, agar mereka mau mensyukuri nikmatku. Kemudian dia menyebutkan kisah Daud. Hal itu yang dijelaskan di dalam riwayat Ibnu Abbas. Disebutkan ketika Allah menciptakan Adam, Allah menepuk bahu Adam bagian kanan, maka keluarlah keturunan berkulit putih seperti mutiara. Kemudian dia menepuk bahu Adam bagian kiri, keluarlah anak keturunan Adam berkulit hitam seperti arang. Lalu Allah berkata kepada yang di bagian kanan, masuklah ke surga dan aku tidak peduli. Kemudian berkata kepada yang di bagian kirinya, masuklah ke dalam neraka dan aku tidak peduli. Ibnu Abu Dunya mengutarakan, telah menceritakan kepada kami Halab bin Hisham, telah menceritakan kepada kami Al-Hakam bin Sinan dari Haushab dari Al-Hasan, dia berkata, tatkala Allah selesai menciptakan Adam, dia mengeluarkan penghuni surga dari telapak tangan kanannya dan penghuni neraka dari telapak tangan kirinya. Kemudian mereka dilemparkan ke bumi. Di antara mereka ada yang buta, tuli, dan penyakit lainnya. Adam bertanya, ya Allah, mengapa tidak engkau samakan saja di antara anak keturunanku? Allah menjawab, wahai Adam, aku ingin mereka bersyukur kepadaku. Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, dahulu Allah menciptakan Adam yang tingginya 60 hasta. Kemudian berfirman, pergilah kamu dan berilah salam kepada para malaikat, dan dengarkanlah bagaimana mereka menjawab. Maka Adam berkata kepada para malaikat, Assalamualaikum. Mereka menjawab, Assalamualaikum warahmatullah. Mereka menambahkan kalimat warahmatullah. Nanti setiap orang yang masuk surga bentuknya seperti Adam. Ukuran tubuh manusia terus saja berkurang sampai sekarang. Jadi begitu ma'asyiral muslimin, nanti insya Allah kita umat Muhammad masuk di surga itu tingginya 60 hasta, kira-kira kurang lebih 30 meter. Jadi jangan bayangkan kita masuk surga kecil-kecil, tapi kita mempunyai tinggi badan 30 meter. Kita akan bahas kisah Adam berikutnya pada bagian ketiga. Saya close dulu, ini sudah 9 menit. Kisah Adam bagian kedua, yaitu tentang asal mula pencatatan. Jadi Adam mengelak tentang mendonasikan usianya kepada Daud alaihissalam. Maka sejak saat itu, menurut kisah dalam kitab ini, Allah menurunkan malaikat pencatat
sehingga manusia kelak nanti diminta pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang telah dia lakukan, di mana semua yang dia lakukan telah dicatat oleh Allah melalui para malaikatnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya Al-Fakir Samiun Ahmad dari Bikokoro. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, subscribe dan bagikan video ini sehingga banyaklah orang mengerti bahwa kalau dia lupa terhadap apa yang telah dia katakan, itu karena kakeknya Adam dulu lupa telah membagikan umurnya kepada Daud, sehingga anak keturunannya juga menjadi seorang yang pelupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.